Baik anak-anak, mari kita dengarkan bersama tentang kebudimuliaan. Yang pertama itu tentang SMP Budi Mulia Pangururan. SMP Budi Mulia Pangururan adalah salah satu sekolah tingkat menengah pertama yang ada di Kabupaten Samosir. Sekolah ini atau sekolah kita ini sifatnya bukan negeri pengelolaannya, tapi dikelola secara swasta, yaitu ada sebuah lembaga yang menaungi atau menjadi payungnya yang disebut dengan yayasan. Itulah namanya Yayasan Budi Mulia Lourdes. Saya ulangi, jadi SMP Budi Mulia ini di bawah naungan, di bawah payung Yayasan Budi Mulia Lourdes. Yayasan Budi Mulia Lourdes ini kedudukannya atau pusatnya itu berada di Jakarta. Dan yayasan ini mengelola beberapa unit karya. Bukan hanya sekolah, ya memang ada sekolah, nanti ada poliklinik, ada asrama, dan juga lembaga-lembaga yang sifatnya sosial. Ya. Jadi cabangnya tadi kan pusatnya di Jakarta, karena maka cabangnya itu ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, ada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada di Pulau Bangka, ya, di Pangkal Pinang, ada di Sumatera Utara di tempat kita ini, dan juga ada di Nusa Tenggara Timur. Itulah anak-anak karya-karya atau lembaga-lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Budi Mulia Lourdes. Jadi SMP Budi Mulia Pangururan ini itu berada di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Samosir kita ini. Tapi kalau secara gereja ini anak-anak itu berada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Maka kita ini berkarya juga atas nama gereja, yaitu atas nama Keuskupan Agung Medan, dan juga pelayanannya itu di sekitar Kabupaten Samosir, atau kalau secara gerejani itu di Paroki Santo Mikael Pangururan. Sekolah ini berdiri pada tahun 1955. Selain mengelola sekolah kita ini, di unit kita ini juga mengelola atau menyelenggarakan asrama. Itulah asrama Santo Aloysius Pangururan yang letaknya itu di samping sekolah kita. Jadi asrama ini memang secara khusus juga untuk menampung, untuk membina, mendidik anak-anak kita yang sekolah di SMP Budi Mulia tadi. Jadi di asrama ini hanya khusus untuk disediakan bagi anak-anak SMP Budi Mulia Pangururan. Jadi mereka yang dari luar daerah atau di luar Kabupaten Samosir, atau juga yang berada di Kabupaten Samosir, boleh masuk di asrama ini. Selanjutnya kita akan melihat atau mempelajari untuk mengerti apa yang menjadi dasar atau pondasi hidup dari SMP Budi Mulia Pangururan ini. Anak-anak, kalau kita atau orang tua kita itu mendirikan sebuah bangunan, katakanlah rumah, biasanya dia akan pertama-tama akan meletakkan pondasi, akan membuat pondasi, baru nanti di atasnya itu diletakkan bangunan, entah rumah atau mungkin toko atau mungkin bangunan yang lain. Jadi pertama-tama itu akan membuat pondasi. Nah, di SMP kita ini yang menjadi pondasi dasarnya itu adalah semangat. Jadi pertama semangat iman dan juga semangat cinta kasih. Nah, anak-anak, jadi pondasi spiritual atau pondasi rohani yang menghidupi warga sekolah SMP Budi Mulia Pangururan ini adalah semangat iman dan semangat cinta kasih. Jadi semangat iman dan semangat cinta kasih itu juga sebenarnya menjadi fondasi bagi kita semua yang beriman Kristiani. Ya, semangat iman dan cinta kasih itu juga menjadi
fondasi bagi kita semua pengikut Kristus. Maka sekolah ini merupakan sekolah yang disemangati, dikuatkan, dan juga diteguhkan dengan semangat Kristus. Sekali lagi anak, semangatnya apa? Semangat iman dan semangat cinta kasih yang menjadi dasar dari sekolah kita ini. Yang kedua itu adalah tentang moto. Moto dari SMP Budi Mulia Pangururan. Apa pengertian moto? Moto adalah semacam semboyan, semacam semangat atau kekuatan dasar untuk menjadi pedoman dan arah bagi gerak secara bersama. Itu moto. Nah, moto semboyan dari SMP Budi Mulia Pangururan adalah pertama itu anak-anak kebersamaan. Yang kedua kemandirian, dan yang ketiga adalah keunggulan. Tiga hal ini menjadi kekuatan kita bersama untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan atau sesuatu yang kita tuju. Baik guru, baik anak-anak, baik karyawan maupun juga orang tua itu secara bersama bergerak melalui moto ini, yaitu kebersamaan, kemandirian, dan keunggulan. Kebersamaan itu menyangkut ya di sekolah kita sebagai saudara, kita sebagai keluarga, maka ada kesulitan, ada sukacita, ada kegembiraan, atau juga ada tantangan, kita tanggung bersama. Yang kedua adalah kemandirian. Ini sikap yang ditanamkan di SMP Budi Mulia agar anak-anak bisa mandiri, ya, berusaha untuk tidak tergantung pada orang lain, tetapi yakin dengan potensi kekuatan yang ada dalam diri sendiri, sehingga kita bisa secara lebih bebas untuk menentukan arah mana yang akan kita tuju. Belajar, bekerja, dan juga berdoa secara mandiri. Orang lain itu sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai penuntun, dan akhirnya kita yang menentukan sendiri arah yang akan kita tuju. Yang selanjutnya adalah keunggulan. Bagaimanapun kita harus mencapai keunggulan. Ya, kita menjadi bersemangat dalam hidup, kita bermotivasi dalam hidup karena kita ada keunggulan yang mau kita capai. Unggul di dalam hal iman, unggul dalam hal hidup bersama atau sosial, unggul dalam prestasi, dan juga unggul dalam mengembangkan berbagai macam potensi atau bakat-bakat yang kita miliki. Itulah anak-anak moto kita. Jadi pertama kebersamaan, kemandirian, dan juga keunggulan. Selanjutnya adalah pedoman bagi warga SMP Budi Mulia Pangururan. Ya, anak-anak, kalau kita mau menuju suatu tempat, biasanya kita butuh suatu pedoman atau tuntunan agar kita bisa mencapai tempat itu dengan selamat, dengan nyaman. Dan begitu juga untuk hidup kita sebagai siswa-siswi SMP Budi Mulia, kita juga punya pedoman agar belajar kita ini, agar hidup bersama kita ini itu bisa terarah dengan baik. Ya. Ada 7 pedoman hidup siswa-siswi SMP Budi Mulia Pangururan. Sekali lagi, ada 7 pedoman hidup bagi siswa-siswi SMP Budi Mulia Pangururan. Yang pertama adalah hidup takwa. Kedua, rajin berdoa. Ketiga, rajin belajar. Keempat, rajin bekerja. Kelima, rajin berderma. Yang keenam, hidup sederhana. Dan yang ketujuh, teladan hidup yang baik. Ya, ada 7. Yang pertama tadi apa anak-anak? Hidup takwa. Hidup takwa artinya hidup beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Apapun agama kita mencoba untuk hidup takwa kepadanya. Dia yang memberi hidup,
Dia yang menyelenggarakan untuk segala sesuatu, dan juga Dia yang memberi kesempatan kita untuk bertemu dan belajar bersama. Maka dalam keseharian kita harus takut akan Tuhan, ya, dengan mengikuti segala perintahnya, mengikuti segala tuntunannya, dan juga mengikuti firman-Nya atau sabda yang kita dengarkan. Yang kedua itu rajin berdoa. Ya, berdoa artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan agar Dia yang membimbing dan juga mengikuti serta menuntun hidup kita. Ya, berdoa di rumah, berdoa di gereja, berdoa di sekolah, dimanapun kita bisa berdoa. Artinya hidup kita selalu terikat di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang ketiga itu anak-anak kita rajin belajar. Belajar apa saja, ya. Jadi sekolah kita nanti banyak sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari penjelasan dari Bapak Ibu guru, bisa dari teman-teman kita, belajar dari lingkungan hidup, dan juga belajar dari banyak hal, ya. Yang keempat tadi apa, anak? Oh, yang keempat itu rajin bekerja, ya. Jadi bekerja entah di rumah membantu orang tua, membantu opung, ya, atau siapa saja yang bisa kita bantu, atau bekerja secara mandiri, membersihkan kamar kita, membersihkan ruang tamu, mencuci piring, ya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita buat. Ya. Selanjutnya, yang kelima, rajin berderma. Berderma artinya apa, anak? Memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya. Banyak di sekitar kita ini orang-orang yang membutuhkan perhatian dan juga uluran tangan kita. Maka anak, semakin kita rajin berderma, maka semakin banyak orang yang kita perhatikan. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan, anak-anak, itu sangat berarti bagi mereka. Ya, oke. Yang keenam itu hidup sederhana. Ya, anak-anak, kita tidak perlu bermewah-mewah, ya, meskipun kita mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang banyak, tetapi kita berusaha untuk mengembangkan hidup sederhana. Hidup sederhana dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya tidak boros dalam menggunakan uang, tidak berpenampilan yang glamor, ya, yang wah dan sebagainya, berpakaian yang secukupnya, tidak terlalu mencolok dan sebagainya. Ini anak-anak hidup sederhana. Maka di sekolah nanti anak-anak juga begitu. Anak-anak nggak perlu pakai lagi perhiasan, nggak perlu pakai arloji, jam tangan, nggak perlu lagi pakai pakaian yang mewah. Kita cukup pakai seragam, kemudian kita hidup sederhana, ya. Ini pola hidup yang kita kembangkan agar kita juga bisa menjadi teladan hidup sederhana bagi orang lain. Yang ketujuh adalah teladan hidup yang baik. Ya, anak-anak diharapkan kalian bisa menjadi generasi yang bisa membaharui banyak hal melalui cara-cara hidup yang baik. Bagaimana hidup yang baik? Ya, pertama, hormat pada orang tua, menghargai teman-teman, mendengarkan guru, mendengar nasihat orang lain agar kita semakin jadi terbentuk menjadi pribadi yang baik. Anak-anak, itulah 7 pedoman hidup budi mulia. Ya, jadi hidup takwa, rajin berdoa, rajin belajar, rajin bekerja, rajin berderma, hidup sederhana, dan teladan hidup yang baik. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal tentang visi dan misi dari SMP Budi Mulia Pangururan. Visi, apa visi? Visi adalah pandangan ke depan, atau juga bisa dikatakan tujuan yang mau kita capai dari lembaga ini atau sekolah ini. Visi dari SMP Budi Mulia Pangururan adalah SMP Budi Mulia unggul dalam prestasi, penggerak kerjasama, keteladanan dan profesional dalam pelayanan yang dijiwai nilai-nilai cinta kasih universal, menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal. Nah,
visi itu harus diwujud nyatakan. Nah, untuk mewujud nyatakan visi itulah disebut dengan misi. Jadi misi adalah langkah-langkah kita untuk mewujud nyatakan arah, tujuan, dan cita-cita yang kita tetapkan. Misi dari Budi Mulia adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, disiplin dalam peraturan yang berlaku, teladan dalam sikap dan tindakan, profesional dalam bekerja guna meningkatkan prestasi kerja dan belajar siswa, serta membangun karakter unggul warga sekolah dalam berkarya. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan terhadap guru dan siswa sesuai dengan bakat dan minat secara intensif dan terjadwal. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang berwawasan wiyata mandala, berorientasi ramah lingkungan. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki motivasi dan kreativitas yang tinggi, berbasis partisipasi, asri, nyaman, dan sejuk. Itu anak-anak untuk misi dari SMP Budi Mulia Pangururan. Baik anak-anak, itu materi yang sudah Budi sampaikan untuk anak-anak semuanya. Saya harap dengan pemaparan ini, dengan penjelasan ini, anak-anak semakin mengenal apa dan siapa SMP Budi Mulia bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Sudah mengenal tentang sejarahnya, mengenal tentang fondasinya, mengenal tentang pedoman hidupnya, dan juga visi misinya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau penangkapan anak-anak dari materi yang Buder sampaikan, Buder memberi 3 pertanyaan. Dan pertanyaan sangat mudah untuk dijawab kalau anak-anak tadi memperhatikan. Pertanyaan yang pertama, ya, semangat apa yang menjadi dasar atau fondasi siswa SMP Budi Mulia Pangururan? Dan yang kedua, apa moto SMP Budi Mulia Pangururan? Ada? Yang ketiga, sebutkanlah 7 pedoman hidup bagi siswa-siswi SMP Budi Mulia Pangururan. Baik, anak-anak, itu pertanyaannya. Nanti ditulis di dalam lembar kertas dan bisa disampaikan melalui WA di grup kelas kita masing-masing. Oke, itu yang saya sampaikan. Selamat bergabung, selamat mencintai sekolah kita, dan juga selamat belajar. Salam sehat untuk kita semuanya. Dah.